Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah sastra Jerman, yaitu era realismus atau realisme. Era realismus dalam sastra Jerman berlangsung antara tahun 1848 hingga 1890. Pada masa ini, kenyataan menjadi pusat perhentian dalam karya sastra. Para penulis tidak lagi ingin menggambarkan dunia dengan lebih indah dari kenyataannya, melainkan berusaha menampilkan kehidupan sebagaimana adanya. Banyak dari mereka menanggapi perubahan sosial dan politik yang terjadi saat itu melalui karya-karya mereka. Secara khusus, industrialisasi dan semakin besarnya kelas pekerja memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan sastra. Oleh karena itu, para penulis mulai memusatkan perhatian pada kehidupan berjuis yang biasa dengan tujuan menggambarkan kondisi kehidupan ini secara objektif dan seakurat mungkin. Meskipun begitu, dalam praktiknya, mereka seringkali tetap memberikan sedikit keindahan pada kehidupan sehari-hari atau masyarakat dalam karyanya. Alih-alih menunjukkan apa yang benar-benar terjadi, mereka kerap menggambarkan apa yang bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, penting untuk dicatat bahwa periode realisme bukanlah lebih realistis dari yang lain, melainkan merupakan interpretasi artistik terhadap kebenaran. Abad ke-19 merupakan masa perubahan besar dalam bidang politik dan sosial bagi masyarakat Jerman. Perubahan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sastra. Salah satu peristiwa penting dalam periode ini adalah Revolusi Maret tahun 1848 yang dianggap sebagai awal dari era realisme. Warga di berbagai negara bagian Jerman bangkit dan secara kolektif menuntut kebebasan serta persatuan nasional. Mereka berharap dapat membangun Jerman yang bersatu dan demokratis. Perlu diketahui bahwa pada saat itu Jerman belum menjadi republik federal seperti sekarang, melainkan masih merupakan konfederasi Jerman yang longgar dan terdiri dari banyak negara bagian kecil yang masing-masing memiliki pemerintahannya sendiri. Meskipun pada awalnya revolusi ini mengalami keberhasilan, pada akhirnya gerakan ini gagal dan struktur kekuasaan lama tetap bertahan. Kegagalan ini menyebabkan kekecewaan dan rasa putus asa di kalangan masyarakat, yang kemudian sangat mempengaruhi tema dalam karya-karya sastra realisme. Setelah revolusi, Otto von Bismarck naik ke panggung politik dan berhasil menyatukan Jerman melalui kombinasi diplomasi dan perang, terutama dalam Perang Prancis-Prusia pada tahun 1870 hingga 1871. Akhirnya, ia berhasil mendirikan Kekaisaran Jerman di bawah kepemimpinan Prusia. Perubahan ini juga tercermin dalam sastra, di mana para penulis menggambarkan masyarakat sebagaimana adanya, dengan segala konflik, keterbatasan, dan perkembangannya, tanpa idealisasi yang berlebihan atau propaganda politik. Selain revolusi yang gagal, kemajuan dalam industrialisasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi era realisme. Kemajuan teknologi mengubah kehidupan banyak orang secara drastis. Dengan ditemukannya mesin uap, banyak barang dapat diproduksi secara massal dengan biaya yang lebih murah. Hal ini menyebabkan munculnya banyak pabrik dan meningkatnya produksi dalam skala besar. Akibatnya, banyak petani meninggalkan desa dan pindah ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik baru. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kota-kota menjadi semakin padat, struktur kota pun berubah, dan lahirlah kelas pekerja yang berkembang pesat. Kelas ini bekerja keras, tetapi memiliki sedikit hak dan sumber daya. Ketegangan antara berbagai kelompok sosial tidak dapat dihindari, terutama karena jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia, yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, masyarakat mulai mempertanyakan peran agama dan sistem sosial seperti hierarki berbasis status.
Dengan adanya kewajiban sekolah dan peningkatan tingkat melek huruf, semakin banyak orang yang bisa membaca dan menulis, yang membuat mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kaum bangsawan. Akibat dari semua perubahan ini, nilai-nilai sosial yang dulu dianut bersama mulai memudar, sehingga ketegangan sosial semakin meningkat. Dalam realisme, individu menjadi pusat perhatian. Para penulis menulis tentang kehidupan warga biasa seperti pedagang atau petani. Mereka berusaha menggambarkan kehidupan secara netral dan realistis tanpa mengkritik langsung keadaan sosial. Sebaliknya, mereka berperan sebagai pengamat yang objektif. Namun, meskipun mereka menggambarkan kehidupan orang-orang biasa, mereka tetap memberikan kritik tersirat terhadap aspek-aspek tertentu dalam masyarakat. Mereka juga menuliskan tentang perubahan politik dan sosial yang memengaruhi kehidupan tokoh-tokohnya. Tema utama dalam sastra realisme adalah manusia dan lingkungannya, termasuk tanah air dan masa lalunya. Para penulis realisme seringkali meredam aspek kehidupan yang kurang menyenangkan. Mereka tidak lagi memusatkan perhatian pada apa yang seharusnya terjadi, tetapi lebih pada apa yang benar-benar terjadi atau bisa saja terjadi. Oleh karena itu, masih menjadi perdebatan sejauh mana realisme benar-benar realistis. Sastra realisme memiliki beberapa bentuk utama yang berkembang dalam periode ini. Puisi dalam realisme sangat berbeda dengan puisi dalam romantisme dan Biedermeier. Puisi realisme lebih objektif dan tidak terlalu dipenuhi dengan gaya bahasa yang berlebihan seperti dalam romantisme. Bahasa yang digunakan lebih dekat dengan bahasa lisan dan berusaha untuk menggambarkan sesuatu secara lebih netral. Salah satu bentuk puisi yang populer pada masa ini adalah Dingedicht, yaitu puisi yang mendeskripsikan benda atau objek tertentu. Contoh terkenal dari bentuk ini adalah puisi Der Panther karya Rainer Maria Rilke. Selain itu, balade Die Brücke am Teich karya Theodor Fontane juga merupakan salah satu karya liris paling penting dalam realisme. Sebaliknya, genre drama kurang berkembang dalam realisme. Hal ini disebabkan oleh fokus drama yang lebih menekankan hubungan dan interaksi antar tokoh dibandingkan dengan penggambaran individu secara mendalam. Meskipun demikian, ada beberapa karya drama penting dari periode ini, seperti Maria Magdalena dan Judith, karya Friedrich Hebel. Dalam realisme, genre epik sangat dominan. Genre ini mencakup novel dan novela yang sangat cocok untuk menggambarkan perjalanan hidup seorang tokoh secara objektif dan impersonal. Oleh karena itu, banyak novel yang mengangkat tema kehidupan sosial, sejarah, dan perkembangan karakter. Selain itu, ada juga laporan perjalanan serta cerita-cerita desa. Karakteristik khas dari genre epik dalam realisme adalah jumlah tokoh yang terbatas serta latar dan waktu yang tetap. Salah satu penulis paling berpengaruh dalam sastra realisme adalah Theodor Fontane. Karyanya Effie Briest dianggap sebagai salah satu novel sosial pertama dalam sastra Jerman dan merupakan salah satu karya paling penting dalam periode realisme. Nah, itulah sekilas tentang era realismus atau realisme dalam sastra Jerman. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silahkan cek leaflet yang telah disiapkan dan klik link di slide terakhir untuk menonton video ini kembali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.